Ensis yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Bambang Ritanto, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita, hari Rebo 8 Juni tahun 2012. Tema renungan hari ini adalah Firman Tuhan digenapi. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17-19 yang menunjukkan suatu kesatuan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sama sekali tidak digantikan oleh Perjanjian Baru, melainkan digenapi. Yesus mengetahui dan ia menghormati dan mentaati hukum-hukum Allah. Yesus menyatakan makna terdalam dari hukum. Ketaatannya adalah kepada semangat hukum itu dan didasarkan pada cinta kasih. Dengan demikian, dalam Yesus hukum digenapi. Allah Bapa berbicara kepada kita melalui sabdanya. Kita harus mohon kepada Yesus agar kita dapat menghormati dan taat kepada Bapa Surgawi selagi kita berupaya mengikuti sabda setiap hari. Kita juga harus memohon kepada Roh Kudus untuk membimbing kita selagi kita berupaya mengikuti sabda Allah setiap hari. Maka marilah kita mengutamakan pelaksanaan sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bro and sis yang terkasih, panggilan untuk menjaga dan mengajarkan hukum Tuhan adalah panggilan kita semua. Di mana kita berada, entah itu di keluarga, di sekolah, di gereja, dan di tengah masyarakat, kita para murid Kristus dipanggil untuk setia mengajarkan firman Tuhan kepada sesama dan juga anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita dengan pembiasaan yang baik, seperti membiasakan diri untuk pergi ke gereja, membiasakan untuk berdoa bersama, atau terlibat dalam kehidupan menggereja adalah sebuah keharusan. Kalau pembiasaan ini tidak diajarkan dan dilakukan, maka lambat laun nilai-nilai itu akan hilang. Dewasa ini ada banyak kekuatan yang dengan begitu mudah mempengaruhi, entah itu iman, keyakinan, atau banyak nilai baik yang kita miliki. Hukum Taurat dapat berarti 10 perintah Allah. Juga dapat berarti kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Pentateuch yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada juga disebut hukum Taurat dan kitab para nabi sebagai kata lain dari seluruh kitab suci. Yang terakhir adalah hasil tafsiran para ahli Taurat yang semula diteruskan secara lisan, kemudian dijadikan tertulis. Nah, yang terakhir inilah yang sering dikecam keras dan dilanggar oleh Yesus karena berisi tafsiran macam-macam yang sering menyesatkan dan menyimpang dari maksud dasarnya. Contohnya, pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Para ahli Taurat menafsirkan bahwa orang sama sekali tidak boleh menolong orang lain, menyembuhkan penyakit. Yang boleh ditangani hanya penyakit telinga, penyakit hidung, dan dada. Aturan menjadi rumit, kaku, tetapi harus ditaati. Siapa yang tidak taat berarti bodoh dan jauh dari Allah. Dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang diatur sehingga mencapai jumlah 613 aturan. Sementara Yesus lebih menekankan hukum dasarnya, yaitu manusia harus menemukan kehendak Allah dan sesudah itu berusaha dengan sepenuh hati melaksanakannya seumur hidup
secara konsisten dan kontinu. Di dalam masa pandemi ini, banyak sekali aturan yang harus dijalankan oleh masyarakat dunia. Suatu pola hidup baru demi semakin menekan penyebaran COVID-19 Corona ini. Aturan-aturan baru misalnya, larangan berlibur keluar kota bagi ASN dan TNI Polri, pembatasan mikro kegiatan masyarakat, percepatan pemberian vaksin, dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini harus ditaati oleh semua warga. Pertama-tama bukan karena takut, melainkan karena mencintai kehidupan sesama dan diri sendiri. Dan Yesus mengajarkan para muridnya untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Taurat secara utuh. Kita tidak boleh mengutip bagian-bagian yang menyenangkan dan menarik perhatian kita saja, misalnya dengan alasan karena bagian itu memberikan penghiburan. Kita juga harus memperhatikan bagian-bagian lain yang mengecam atau menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dalam hidup ini. Janganlah kita membawa prinsip like and dislike ketika kita menyimak dan memperhatikan sabda Tuhan, sebab hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Tuhan, bahkan bisa mengurangi kekayaan sabda itu. Yesus datang ke dunia justru untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi dengan hukum cinta kasih-Nya. Justru dalam diri Yesus itulah terletak hukum baru, hukum cinta kasih sejati. Yesus sendirilah telah memberikan teladan betapa setianya Dia menjalankan misi atau banyak nilai baik yang kita miliki. Misi perutusannya demi menjalani hukum cinta kasih dengan penuh pengorbanan sampai menyerahkan nyawanya sendiri. Kesetiaan memang menuntut suatu perjuangan dan pengorbanan. Kesetiaan sangat diperlukan dalam mengikuti jejak Kristus. Broensis yang terkasih, saya mempunyai pengalaman saat saya masih muda. Di samping saya mulai rajin terlibat dalam kegiatan gereja, saya juga sering melihat bagaimana umat lain kurang rajin melaksanakan kewajibannya sebagai warga gereja. Saya punya catatan tentang orang-orang tertentu yang sering saya anggap tidak setia kepada gereja dan menganggap mereka berdosa karena tidak berangkat ke gereja pada setiap hari Minggu atau bahkan saat mereka tidak hadir dalam komunitas gereja, baik teritorial maupun kategorial. Ternyata melalui suatu pembinaan iman, saya menyadari bahwa orang beriman memang harus berjuang dalam proses kehidupan menggereja. Dan proses inilah akhirnya yang membuat saya belajar banyak bagaimana seharusnya menjadikan diri sebagai umat beriman yang semakin tumbuh dan berkembang, semakin dilengkapi dalam kehidupan iman kita pribadi lepas pribadi. Broensis yang terkasih, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau adalah Imam Besar Agung dan kekal yang telah menebus dosa-dosa kami. Imamat-Mu telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh para imam besar keturunan Harun, yaitu memberi kesempatan kepada kami untuk suatu kehidupan kekal. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepadamu dalam kasih guna melayani-Mu dan gereja-Mu. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk dapat setia menjalani hukum cinta kasih-Mu. Berilah aku kekuatan Roh Kudus-Mu agar aku dapat menjalani kehidupan ini dijiwai oleh semangat cinta kasih sejati sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Broensis,
Salam sejahtera, salam sehat, dan berkah dalam.